Selamat datang di Halo Timnas teman-teman semuanya. Kita ucapkan selamat datang juga untuk Timnas U17 yang baru saja menginjakan kaki di Indonesia setelah pulang dari Arab Saudi. Mengikuti Piala Asia U17 kemarin sungguh membuat jantung kita berdebar-debar. Walaupun kalah dari Korea Utara, tapi nggak apa-apa. Satu tiket menuju Piala Dunia Qatar U17 November nanti sudah di tangan. Jadi kita doakan saja adik-adik U17 dengan Coach Nova tetap solid nanti, bahkan juga diperbaiki apa yang kurang, apa yang bolong ditambal, biar nanti kita berlaga di Piala Dunia Qatar U17 bukan cuman sebagai apa ya, pemeriah suasana gitu. Kita adalah penantang yang diperhitungkan, kan begitu. Selamat Pak. Terima kasih. Selamat Coach. Selamat ya. Selamat. Ini dia terakhir ada Coach Nova juga ya kan, landing di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam kemarin usai berlaga di Piala Asia U17 ya di Arab Saudi. Ada teriakan beberapa ucapan selamat kepada punggawa timnas berikut Coach Nova Arianto setelah memang mengharumkan nama bangsa. Gimana tidak kita lolos ke Piala Dunia? Bukan karena tiket gratis giveaway, karena menjadi tuan rumah, bukan, karena kita berjuang. Karena kita memang layak untuk masuk ke Piala Dunia U17 Qatar nanti. Jadi kita mesti berbangga diri. Dan tidak lupa kita ucapkan selamat dan terima kasih kepada U17 yang sudah menunjukkan kualitasnya. Walaupun kita perlu banyak evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Boleh. Ya sayangnya ada beberapa yang nyinyir ya. Tapi gak apa-apa lah, kita abaikan saja. Ada Firantia yang suka nyinyir belum tentu sebagus mereka. Semangat Garuda Mudaku. Mantap, saya sepakat nih. Cuman tidak perlu dibanding-bandingkan. Tidak perlu dibanding-bandingkan ya. Yang jelas mereka semua sudah berjuang, bekerja keras untuk mengharumkan nama bangsa. Itu sudah cukup sebagai alasan kita untuk berterima kasih. Mengucapkan selamat datang kembali di Indonesia. Itu menurut saya. Ada Sofa Angin Ronaldo, komentar juga nih. Kalau nggak pakai pemain naturalisasi bisa jadi lumbung gol di Piala Dunia Oktober nanti. Ayo Erick Thohir. Oke. Ada juga Abdurrahman Aki. Mungkin ditambah lagi pemain keturunannya di beberapa sektor. Toh kan nggak dipakai proses naturalisasi lagi. Tinggal memilih kewarganegaraan aja, semisal punya 2 kewarganegaraan. Ada beberapa posisi yang harus diisi pemain keturunan juga. Faktanya akademi sepak bola luar negeri itu lebih baik dan lebih bagus dari sini. Oke. Ini mungkin bisa dipertimbangkan oleh PSSI ya. Dan ini juga disambut oleh Pak Ketum Erick Thohir menyambut kedatangan dan kepulangan timnas U17 kembali ke tanah air. Saya bilang salam sepak bola untuk tradisi. Karena ini udah 2 kali. Waktu itu jadi host Piala Dunia, sekarang masuknya kualifikasi. Salam sepak bola. Tradisi. Ada yang kecewa? Yang kecewa siapa? Pasti kecewa ya. Kecewaan itu justru kamu pakai untuk bagaimana kita bangkit. Setuju ya? Justru kecewa itu jangan membuat kamu jadi terus gagal ya. Kamu harus bangkit. Yang udah sudah, tapi ke depan kita mesti tingkatkan lagi. Dan saya yakin kalian salah satu generasi terbaik yang Indonesia punya. Tapi kita harus tingkatkan keseriusan kita. Siap ya? Masyarakat Indonesia, pemerintah, semua apresiasi. Kalau kita mau besar, kita harus siap. Nah, kemarin kami di PSSI sudah diskusi sama Liga juga. Kita akan coba bikin program untuk 5 bulan ke depan. Salah satunya kita akan ikut kompetisi Elite Pro Academy. Kalian akan lawan kakak-kakak kalian yang usianya 18-20. Terima kasih semua. Ayo.
Kalah 6-0 dari Korea Utara, timnas U17 malah dibela Ketua Umum PSSI. Yap, bro, Erick Thohir minta publik jangan terlalu keras sama Garuda Muda. Mereka udah kasih yang terbaik dan target lolos grup udah tercapai. Kata beliau, mereka itu anak-anak muda, jalan mereka masih panjang. Ini prestasi pribadi yang luar biasa dan harus dihargai. Jangan cuma lihat hasil akhirnya, tapi juga proses dan kerja kerasnya. Setuju nggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ex-pelatih kepala timnas Indonesia Sintayong kini masih mengikuti perkembangan sepak bola di tanah air. Kesuksesan klasmen grup C Piala Asia U17 juga diraih oleh Nova Arianto yang turut dipuji Sintayong. Tim dari Nova Arianto itu kini berada di puncak klasmen grup C Piala Asia U17 dengan meraih 6 poin hasil dari 2 kali kemenangan kontra Korea Selatan dan Yaman. Pria asal Korea Selatan itu tak segan menyebut, ke depan Nova Arianto akan menjadi pelatih terbaik Indonesia. Sintayong menyampaikan ungkapannya ini dikutip dari laman newdaily.co.kr Rabu 9 April 2025. Kini Sintayong baru saja mendapatkan jabatan baru di Federasi Sepak Bola Korea Selatan dan ditunjuk sebagai Wakil Presiden KFA. Dirinya disebut bertugas untuk urusan internasional termasuk membangun kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Dunia. Sintayong juga diramalkan di kemudian hari dirinya akan kembali lagi menukangi klub atau tim nasional. Sintayong pun mengaku senang timnas Indonesia U17 dipastikan bakal tampil di Piala Dunia U17. Sebut keputusan nasib Nova Arianto bukan di tangannya. Ini pernyataan Erick Thohir terkait seruan kawal Nova Arianto. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan mempertahankan atau mengganti Nova Arianto sebagai pelatih timnas Indonesia U17 akan melalui evaluasi komprehensif oleh Exco PSSI. Meskipun publik ramai mendukung Nova usai keberhasilan lolos ke Piala Dunia U17 2025, hak prerogatif pergantian pelatih ada di PSSI, bukan tangan individu. Kami punya kalkulasi matang, seperti saat mengganti Sintayong dengan Patrick Kluivert di tim senior. Begitu ujar Ketua Umum PSSI tersebut. Yang pasti di jalannya persiapan nanti akan berbeda ya, karena kalau di AFF, lagi di kualifikasi atau Piala Asia, mungkin dengan pemain yang ada saat ini kita sangat mampu lah untuk bersaing di sana. Tapi dengan level Piala Dunia yang pastinya akan lebih di atas yang di Piala Asia, pastinya sebenarnya kita akan lebih fokus lagi ya, terutama dalam kita melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain dan kita akan cari opsinya nanti setelah kita lihat seleksi pemain ada dan tidak terlepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang mungkin akan kita coba dan kita lihat. Statement dari salah satu pengamat sepak bola di Indonesia ini, yaitu adalah Bung Kusnaini atau biasa disingkat Bungkus, yang menyatakan kalau misalnya timnas U17 di bawah asuhan El Sintayongisme Nova Arianto itu membutuhkan tambahan pemain diaspora. Apakah iya bahwa kita membutuhkan tambahan diaspora buat U17? Dan kalaupun emang butuh, kira-kira posisi apa aja yang emang harus ditambal oleh Nova Arianto untuk bisa berlaga maksimal di gelaran Piala Dunia U17 tahun ini di Qatar? Mari kita bahas, boy. Target utama dari federasi kepada Nova Arianto untuk Piala Asia udah tercapai. Artinya next step Indonesia U17 akan berlaga di Piala Dunia. Di mana kemarin Korea Utara itu udah ngasih paham kepada kita semua kalau level sepak bola dunia untuk U17 itu bukan kaleng sarden, boy. Dan itu baru Korea Utara nih. Gimana nanti kita ketemu negara-negara Eropa, Amerika Latin, atau bahkan Afrika yang punya fisik mungkin 2 kali lipat lebih sangar daripada Korea Utara kemarin. Ini adalah winning team dari U17, boy. Udah 3 pertandingan Nova Arianto turun dengan line up seperti ini. 3-4-3 dengan susunan pemain kayak begini. Secara nggak langsung berarti ini menunjukkan kalau ini adalah tim utama yang Nova Arianto miliki. Kalau dari sepengamatan gua nih ya sebagai NPC di dunia sepak bola ini, yang dibutuhin sama Nova Arianto yang pertama nih, itu adalah seorang wingback atau bahkan sepasang wingback di kiri dan juga di kanan. Karena setahu gua pakem 3-4-3 itu harus banget punya wingback yang bagus. Kenapa timnas Indonesia senior 3-4-3-nya berjalan banget? Karena wingback kita tuh strong. Si Lopi Pororo sama El Penantian ya. Fabio dan juga Daniel itu bukan pemain yang gak bagus, boy. Cuma untuk level ke Piala Dunia kayaknya masih harus ditingkatin lagi. Terus kalau misalnya ada nih nambah lagi 1 orang back tengah, terutama untuk back tengah sebelah kanan, karena Al Ghazani itu kurang secara postur. Sekali lagi nih penglihatan gue ya, mungkin kiper juga perlu di backup, gelandang juga perlu, karena kualitas subs dari Evandra sama Nazriel itu agak-agak jauh menurut gue ya. Dan mungkin 1 untuk posisi penyerang. Sekalian aja Rul, lu bilang ganti semua tinggalin Matthew Baker sendiri. Enggak gitu, boy, enggak gitu ya. Gue masih percaya dengan talenta U17 ini, terutama nama kayak Mirza, terus Goli, terus Evandra,
mereka akan menjadi pemain bintang di masa depan. So, menurut Keeper Boy terkait dengan berita kali ini, posisi apa aja yang perlu ditambal di timnas U17? Tulis di bawah ya. Oke, menurut kalian nih gimana? Kalau Coach Nova sekarang Piala Asia-nya udah ke sikat nih targetnya, yaitu lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar November nanti. Kira-kira perbaikan tambal sulamnya perlu dilakukan nggak sih? Atau nambah pemain-pemain lain? Pemain naturalisasi mungkin, rekomendasi kalian deh. Posisi apa dan ada nama siapa yang kepikiran sama kalian? Tulis di kolom komentar, silahkan.